Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian autentik. Jadi penilaian autentik ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Tapi saya juga tidak akan menjelaskan secara lama, secara lebar, karena penilaian autentik ini akan dijelaskan pada mata kuliah tersendiri mengenai mata kuliah tentang evaluasi pendidikan. Nah, jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit saja mengenai penilaian autentik. Baik, jadi menurut American Library Association, assessment atau penilaian autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, mengukur prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Jadi yang diukur itu semuanya, tidak hanya prestasi aja, tetapi juga ada kinerja, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik. Menurut Gullikers, penilaian autentik merangsang peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan untuk dunia kerja. Peserta didik berkesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang topik dan konteks di dunia nyata. Jadi penilaian autentik ini itu penilaian menyeluruh, penilaian yang tidak hanya menilai akademisnya saja, tidak hanya menilai prestasinya aja, tidak hanya menilai kognitifnya aja. Karena penilaian autentik ini tujuannya untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan untuk dunia kerja. Nah, karena takutnya kalau hanya dinilai prestasinya aja, hanya dinilai kognitifnya aja, itu nanti membuat peserta didik jadi tidak siap untuk terjun ke dunia kerja nanti. Kemudian tahapan dari pelaksanaan penilaian autentik. Yang pertama, mengidentifikasi hasil pembelajaran yang diperoleh dari tujuan pembelajaran, mengembangkan tugas-tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam mempelajari tujuan pembelajaran, mengembangkan tugas-tugas. Nah, ini fungsinya tugas-tugas itu. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil belajar tambahan yang didukung oleh tugasnya kompleks ya. Jadi kalau mau penilaian autentik itu tugasnya itu kompleks, jadinya itu tugasnya itu banyak ya, karena kan yang dinilai tidak hanya kognitifnya aja. Kemudian merumuskan kriteria dan tingkat kinerja untuk mengevaluasi kinerja peserta didik. Jadi untuk menilainya itu ada kriteria, ada tingkat kinerjanya. Kemudian jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini ya dinilai saat pembelajaran. Nah, cara menilainya gimana? Dengan membuat checklist atau daftar cek, catatan anekdot atau narasi. Jadi misalkan catatan anekdot pada saat siswa berdiskusi. Misalkan anak si A ini dia suka menjawab pertanyaan dari guru, suka bertanya dengan guru, dia aktif di kelas, itu contoh catatan anekdot atau narasi. Terus ada skala penilaian, misalkan skala penilaiannya itu dari misalkan rentang dari angka 1 sampai 5, misalkan 1 itu kurang baik, terus 2 itu cukup, 3 itu sedang, 4 itu baik, 5 baik sekali. Misalkan dalam diskusi baik sekali, dikasih nilai 5 kayak gitu. Terus yang memori atau ingatan, ini memori atau ingatan jika gurunya itu sudah hafal dengan karakteristik siswa, sudah hafal nama-namanya siswa, karakteristiknya gimana, itu tinggal berdasarkan ingatan saja. Ini penilaian kinerja. Kalau saya pakai yang mana? Saya biasanya pakai catatan anekdot atau narasi. Jadi misalkan saat pembelajaran di kelas perkuliahan itu saya tulis, ini siapa aja yang aktif, siapa aja yang aktif bertanya, siapa aja yang masih belum aktif, seperti itu. Kemudian penilaian diri sendiri, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ini siswa itu sendiri yang menilai bagaimana sikap saya ketika pembelajaran, gimana pengetahuan saya, bagaimana keterampilan saya. Ini penilaian diri sendiri, ini siswa sendiri yang menilai.
Kemudian penilaian proyek. Ini penilaian proyek ini yang dinilai itu ini keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, memberi makna, dan menulis laporan. Yang dinilai juga yang kedua kesesuaian materi pembelajaran dengan pengembangan 3 ranah. 3 ranah itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Keaslian proyek yang dikerjakan peserta didik ini untuk menilai proyek. Kemudian penilaian portofolio. Ini penilaian atas kumpulan atau koleksi karya peserta didik secara individu atau kelompok. Jadi penilaian portofolio ini penilaian tugas-tugas atau karya yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Jadi tugas-tugasnya, karya-karyanya peserta didik selama 1 semester itu dikumpulkan ya, jadikan satu, terus dinilai bagaimana tugas-tugas tersebut. Seperti itu. Kemudian penilaian tertulis. Nah, ini penilaian tertulis yang sudah digunakan selama ini. Penilaian tertulis ini cenderung hanya menilai kognitifnya aja. Ini penilaian tertulis itu bisa memilih jawaban berupa pilihan ganda, benar atau salah, sebab akibat, dan lain-lain. Mensuplai jawaban itu berupa isian, terus ada jawaban singkat, dan uraian itu berupa essay. Jadi siswa itu ya essay dikasih pertanyaan yang terbuka, pertanyaannya terbuka, jawabannya itu bebas menurut siswa itu sendiri. Oke, kemudian ini contoh dari penilaian autentik. Ini contohnya, ini punya saya ini ya. Jadi ini contohnya penilaian autentik. Ini ada rubriknya. Ini kalau rubrik penilaian makalah. Jadi kalau makalah kalian itu saya nilai itu berdasarkan ini rubriknya, kriterianya itu seperti ini. Jadi rubrik ini kayak kriteria penilaiannya menggunakan panduan kriteria penilaian itu adalah rubrik ya. Jadi rubrik penilaian makalah ini yang saya menilai makalahnya. Jadi tiap guru itu mempunyai kriteria yang tersendiri, mempunyai kriteria sendiri untuk menilai siswanya. Ini kriteria dari saya, ini saya membuat kriteria, ini seperti ini dari saya untuk menilai makalah. Ini untuk menilai presentasi, ini kriterianya seperti ini. Ini isi atau materi presentasikan, tampilan presentasi, ini seperti ini. Nah, terus ini yang biasanya saya gunakan ya. Kemudian ada yang saya gunakan itu penilaian portofolio. Jadi penilaian portofolio ini, nah ini jadi ini untuk pengecekan saya dulu portofolionya apakah sudah lengkap apa belum ya. Ini portofolionya. Jadi tiap guru itu berbeda-beda. Ini saya adaptasi dari dosen saya dulu, dosen S1 S2 saya dulu. Ini portofolionya. Nah, ini ceknya apakah ini pengecekan, ini pengecekannya apakah sudah sesuai dengan kriteria yang di atas, apakah misalkan ada sampulnya, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, terus ini baru ke tugas-tugasnya tugas-tugas selama 1 semester, tugas-tugas yang dikerjakan selama 1 semester, atau tugas atau karya yang dikerjakan selama 1 semester. Ini apa aja? Nah, ini kan tugas-tugasnya. Ada tugasnya ini, ada tugasnya ini, ada tugasnya ini, baru ke penilaiannya. Ini nilainya berapa? Ini nilainya misalkan ini sampulnya bagus, bobotnya ini, bobot kali nilai, seperti itu. Bobotnya ini, terus nilainya berapa? Ini bobot, ini sudah ada kriteria bobotnya ya. Terus ini nilainya ini rentang 1 sampai 5 ya, dikasih terus dikalikan. Nah, ini nanti dapat skornya, nilai akhirnya. Ini dapat nilai akhirnya, ini misalkan nilai akhirnya 455, berarti nilainya adalah A. Seperti ini contohnya ya. Jadi nanti kalian akan mencari, kalian tidak akan membuat, kalian akan mencari
mencari mengenai penilaian portofolio. Saya tidak akan membagikan dua penilaian ini ya, penilaian di kelas sama portofolio ini, karena ini punya saya buat menilai kalian. Jadi saya akan menugaskan kalian untuk mencari salah satu ini penilaian kinerja, mencari salah satu ini ya, dari penilaian otentik, dari jenis-jenis penilaian otentik. Silakan kalian cari di internet, kalian cari aja, kalian tidak membuat, tetapi kalian mencari bagaimana sih contoh dari penilaian kinerja, penilaian diri sendiri, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Kalau penilaian tertulis ini tidak ya, ini sudah sering sudah sering ada penilaian tertulis ini. Jadi kalian mencari salah satu dari jenis-jenis penilaian autentik kecuali penilaian tertulis. Jadi kalian cari di internet atau di mana saja tentang bagaimana sih bentuk dari penilaian kinerja. Contoh penilaian kinerja itu tadi contohnya salah satu contohnya ini yang punya saya ini contohnya, tapi kalian harus cari juga contohnya ya. Penilaian diri sendiri itu seperti apa contohnya, penilaian proyek itu contohnya seperti apa, penilaian portofolio itu contohnya seperti apa. Jadi contohnya loh, contoh penilaiannya ya, bukan penjelasan dari penilaiannya, tapi contohnya ya. Oke, mungkin hanya itu saja mengenai penilaian otentik yang cukup singkat ini, soalnya kalian nanti akan lebih jelasnya dipelajari pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.